Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah sampai di sebuah masjid di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Masjid Lama Al-Karamah, yang mana masjid ini merupakan masjid bersejarah dan masjid tertua di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masjid ini adalah salah satu tempat markas rakyat muslimin yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada masa penjajahan dahulu kala. Masjid ini terletak di pinggiran Sungai Nagara, tepatnya di simpangan Sungai Balangan dan Sungai Tabalong. Langsung saja kita masuk ke area masjid untuk melihat apa saja yang ada di dalam masjid. Silahkan. Oke kawan-kawan, silakan kita masuk ke dalam masjid. Kita melihat dulu bangunan dan apa saja yang ada di area masjid, komplek masjid ini. Kita sudah berada di area komplek mas. Oke, di sini kita sudah memasuki area komplek Masjid Al-Karamah. Di sini kita tepatnya di muka depan pintu masuk untuk masjid. Silakan kita kawan-kawan masuk ke dalam. Langsung. Di sini kita sudah memasuki area inti dari masjid. Di sini kita ada apa ini Bu? Ini kenang-kenangan ya masjid lama yang bersejarah dalam pertempuran melawan Komponi pada abad ke-18. Dan ini bangunan aslinya. Masjid ini letaknya pun di pinggiran Sungai Nagara ya. Pada abad 18 ya Bu ya? Iya. Kita lihat dari menaranya. Arsitek bangunan. Iya. Ini arsitekturnya dari kayu ulin ya. Ini arsitektur asli ketika. Terus yang bangunan. Hubungan ini pun dari sirap. Atapnya sirap. Bentuknya menaranya seperti ini, beda dengan yang sekarang karena sudah direnovasi. Ya, kita berada di samping masjid, yang mana masjid ini sebelahnya ada sungai ya. Di pinggir Sungai Nagara. Di ujung sana itu adalah Sungai Nagara, terus ke sebelah timur ya. Kiri, sebelah timur sana. Ya, itu Sungai Tabalong, Sungai Balangan ya. Sana Sungai Balangan. Sungai Tabalong di sana, di simpang. Ya, ada simpang untuk ke kanan. Oke, jadi ini sangat strategis kawan-kawan ketika pada zaman dahulu, yaitu untuk masyarakat kaum muslimin dalam memperjuangkan khususnya daerah dan agamanya. Maka di sini tempat para kaum muslimin untuk berkumpul dan ibaratnya itu menghentikan untuk para penjajah sampai ke Hulu Sungai Utara. Jadi di sini ada tempat base camp ya. Para memang ya para penjajah pada zaman dahulu itu menyerang rakyat Banjar ini lewat perairan. Ya, makanya kenapa ini ada masjid di pinggir sungai, kemudian penduduk asli pun yang utama di Kabupaten Hulu Sungai Utara itu adalah di pinggiran sungai. Baiklah kawan-kawan, di sini kita tepatnya di jembatan penghubung desa Pakacangan sama Amuntai Kota. Di sini kita bisa dilihat ini Sungai Negara, di sana ada Sungai ke Tabalong. Jadi di sana letak masjid. Nah, jadi disinilah tempat strategis untuk masyarakat pada zaman dahulu, khususnya kaum muslimin dalam ibaratnya itu menguasai jalur aktivitas untuk kolonial. Jadi untuk pada zaman dahulu untuk kolonial itu masuk lewat perairan dan dicegal di sini tepatnya. Jadi di sini perairan yang sangat strategis. Jadi di sini tempat ke Tabalong, ini ke Negara, di kesana itu ke Balangan. Jadi menghubungkan 3 aliran sungai sekaligus 3 dari kabupaten yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Mungkin
Sekian penjelasan masalah sungai ini. Tahulah Dam, kenapa yang bangunan yang pertama tuh di pinggiran sungai, kayak masjid pinggiran sungai. Habis itu rumah-rumah penduduk di pinggiran sungai. Nggih. Kenapa Dam? Setahu ulun Bu lah, kenapa banyak bangunan pada zaman dahulu itu pinggiran sungai, karena tahu untuk akses ibaratnya tuh jalan utama dalam menuju ke hulu sungai itu pasti di perairan. Jadi banyak masyarakat langsung mendirikan perumahan itu di pinggir sungai. Sama satu Bu, kan kita tahu manusia itu butuh ibaratnya itu air untuk bertahan hidup, ya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Jadi biasanya untuk masyarakat pada zaman dahulu itu, khususnya di Banjar, pasti membuat rumah dan membuat pemukiman di pinggiran sungai. Supaya apa? Supaya mudah dalam mencukupi kehidupannya. Mungkin seperti itu Bu yang Satu lagi Dam. Apalagi Bu? Kenapa di sungai? Karena sungai ini jalan lalu lintas yang alami. Oke. Sebelum orang mengolah-ngolah jalan kan, Iya, Bu. kalau mengolah jalan tuh otomatis biayanya dan lain sebagainya kan banyak. Seperti aspal dan betonan, urukan tanah itu kan banyak biaya. Iya. Sedangkan di sungai itu sudah Ada alami ya. sudah dari alam. Mungkin Bu seperti ini Bu ya. Untuk zaman dahulu itu sungai itu ya benar alami. Jadi sebagai transport ibaratnya tuh jalan khusus, mungkin jalan utama itu di perairan. Tapi kenapa sungai sebagai jalan perairan? Karena tahu untuk zaman dahulu banyak masih ibaratnya hutan rimbun. Maka itu pegunungan dan lain-lain. Maka itu tidak bisa dilalui. Maka dengan aliran sungai itu akses satu-satunya dalam menuju ibaratnya itu ke hulu sungai. Sama satu lagi Bu, untuk sungai kan kita tahu sebagai jalur perdagangan juga Bu pada zaman dahulu. Jadi untuk masyarakat Banjar khususnya untuk berdagang ke hilir ataupun ke hulu melalui jalur sungai. Jadi bisa kita lihat kawan-kawan untuk pasar terapung di Banjarmasin contohnya, salah satu contoh. Jadi untuk zaman dahulu masyarakat khususnya masyarakat Banjar biasanya berdagang melalui perairan lintas sungai Bu. Lintas perairan ya. Ya. Silakan Ibu lagi Bu, ada lagi Bu? Mungkin sudah ya. Oke, Bu. Ya. Baiklah, itu tadi sekilas pembicaraan kita tentang perairan dan masjid. Masjid Al-Karamah yang ada di Desa Pakacangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.